Keenam, aku berjalan terburu menuju mobil berwarna biru yang terparkir di jalan atas rumah Mbah BROJHO. Zakia terlihat berjalan mengekor di belakangku. Kania, Kania, suara Zakia terdengar memanggilku. Duh, aku sampai lupa kalau aku datang sama Zakia. Mobil juga punya Zakia. Terkekeh terpingkal dalam hati melihat Zakia mengekor dan hampir aku lupakan. Astagfirullah, maaf Zaki, aku lupa kalau ada kamu tertinggal kakeh-keh. Aku tertawa sampai terpingkal. Ayo cepat kita pulang ke rumahku Zakia, ucapku menajak Zakia. Tidakkannya kita cari penginapan di kota saja? Dari sini paling 1 jam ke kota, ucapnya. Hawihaha, aku terkejut dengan pilihan Zakia. Zakia, tolong jangan buat aku tambah bersalah dengan keluargaku, terutama mamaku dan nenekku, ucapku. Tak terasa 2 bulir bening itu menetes dari kedua mataku. Maafkan aku, maafkan aku, lirihku. Ku tarik handle pintu mobil yang masih terkunci. Zakia buka kuncinya, pintaku ke Zakia. Oh iya, maafkan ya, aku lupa, ucapnya. Ayo kita pulang ke rumahmu. Maaf ya kan ya, aku benar-benar kacau. Terdengar berbagai penjelasan dari Zakia. Tidak aku jawab, sepatah kata pun keluar dari mulutku. Zakia nanti bilang apa adanya, kalau ditanya mamaku jelaskan sama mamaku, ucapku. Dan Zakia pun menurutinya sembari menganggukkan kepalanya. Ya tenang saja kan ya, nanti aku jelaskan ke mama kamu kan ya, jawabnya sembari melajukan mobilnya ke arah desaku yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Namun untuk akses mobil harus berbelok putar arah lagi. Berkendara sekitar 35 menit sampailah di halaman rumahku, sekeliling terlihat sepi. Aku melangkah mendekati pintu rumahku, rasanya gemetar, entah apa yang aku rasakan karena aku belum pernah pulang selarut ini. Dan pergi-pergi ke dukun tanpa izin mamaku, batinku bergejolak tidak menentu. Zakia, sini, ajakku. Aku dorong pintu masuk. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab mamaku dan nenekku, dan ada paman dan bibi aku yang tengah duduk di depan TV. Mereka terkejut melihatku pulang larut malam. Loh, kok wengi-wengi baline lo, kok malam-malam pulangnya, ucap mamaku. Kalau sopo sama siapa, tanya nenekku. Kali konco kumbah, sama temen kumbah, ucapku. Sembari aku jabat tangan mereka satu persatu, mama, nenek, paman, dan bibi. Mamaku langsung mempersilahkan Zakia masuk dan duduk tanpa bertanya banyak. Mamaku membawakan teh panas dengan termosnya dan membuka camilan yang memang sudah ada di meja. Teh tawar panas yang khas aroma dan rasanya, teh yang diseduh tidak menghitam airnya tapi rasanya pahit sepet, enak dan aroma wangi. Kania, ajak temanmu makan, titah mamaku. Iya mak, sebentar masih mau minum teh. Kania, memangnya semua orang sini kalau buat teh pasti di termos terus, tanya Zakia. Iya, kalau di termos kan selalu hangat, panas malah ya, hehe, jawabku. Sembari beranjak ke tempat makan, aku buka tutup di atas meja. Aku lihat sudah ada beberapa masakan enak banget, ada sambal terasi, ada sayur sup kacang merah dengan daging, ada ikan tongkol balado, ucapku. Melihat lauknya, duh, rasanya mulut ini mengocor air liurku. Zakia, sini makan, ajakku, cepet sekarang biar bisa cepat istirahat, ucapku. Zakia pun beranjak dan aku sodorkan piring. Nih, ambil sendiri, makan yang kenyang biar bisa tidur, ucapku. Saat makan tidak ada obrolan apapun, masih dengan rasa cemas dan pikiran masing-masing yang bergejolak. Selesai makan dan mencuci bekas makan masing-masing, Zakia, tolong jelasin ke mamaku, pintaku. Loh kan, tapi respon mama kamu baik dan tidak tanya apa-apa, jawab Zakia. Zakia, meskipun mamaku tidak bertanya apapun, tolong kamu yang jelaskan ke mamaku. Dari awal sampai waktu selarut ini kita baru sampai rumah. Jangan tunggu mamaku bertanya, ucapku. Lirih. Iya, nanti segera aku jelaskan ke mama kamu, ucapnya Zakis. Tunggu paman sama bibiku pulang ya, ucapku. Oke siap, ucapnya berlalu duduk dan menuangkan kembali teh dari termos.
Enak banget tehnya loh, pahit nagih ucapnya. Aku mengajak Zakia ke kamar. Sampai di kamar, Zakia kembali keluar dari kamar karena mendengar suara paman dan bibiku pamit pulang. Aku keluar ketemu mama kamu ya kan ya, ucapnya. Iya sana, ucapku sembari mengganti baju. Terdengar suara Zakia mulai membuka percakapan dengan mamaku. Aku menajamkan telinga ke daun pintu yang terdengar Zakia menjelaskan sesuai dan sangat jelas. Iya, untuk kali ini tidak apa-apa, kalau bisa jangan diulangi lagi ya Nok, ucap mamaku. Sekarang Zakia kan sudah tahu rumah Mbak Rojao di mana. Besok-besok datang ke sananya sendiri saja. Zakia boleh tidur di sini. Maksud ibu bagaimana? Tanya Zakia. Kalau mau ke rumah Mbah Rojao lagi sendiri saja, Zakia ke sana boleh ke sini kapan saja. Intinya Kania tidak boleh ikut ke sana lagi, ucap mamaku. Oh iya maaf ya Bu, ucap Zakia. Tak lama Zakia menghampiriku di kamar. Aku merebahkan tubuhku di kasur ranjang. Aku pejamkan mata dan mendengar Zakia berbisik. Kania sudah ku jelaskan ke mama kamu, ucapnya. Aku tidak bergeming sedikit pun dari posisi baringku, masih hatiku bergejolak teringat ucapan Mbah Rojao tentang susuk yang ada di keningku. Aku harus tanya ke mama BATN kau. Tak terasa aku tertidur lelap dan sangat nyenyak hingga pagi terdengar suara mama memanggil untuk sholat subuh. Kania, bangun Kania, ayo sholat subuh, ajakin Zakia, ucap mamaku. Iya mak, sebentar mau lagi, jawabku. Usai sholat subuh aku bantu mamaku siapain bahan masakan yang sudah ada di meja. Di rumahku tidak ada kulkas karena udahnya memang sudah sangat dingin. Aku dan orang-orang di desaku selalu memakai pakaian yang tebal. Terlihat Zakia kedinginan di pagi hari. Zakia sana duduk dekat mbahku depan tungku, ucapku. Iya, ucap Zakia. Dan mendekati nenekku yang sedang merebus air menggunakan api tungku. Sesekali aku melihat Zakia dan nenekku tertawa renyah. Rasanya aku ingin sekali tanya ke mama, tapi ragu, takut, dan juga bagaimana caranya batinku. Ma, ima apa Nok? Zakia sudah cerita ke mama? Tanyaku sedikit melambat. Iya sudah tadi malam, jangan diulangi lain kali Zakia, biar kesana sendiri, ucap mama. Iya, jawabku. Ma, Kak, kenapa mau nenen lagi, candanya mama sembari tertawa terkekeh. Ide, ucapku. Jadi kemarin tuh Mbak Rojao bilang kalau Kania punya susuk di jidat Kania ma. Terlihat mama mengulum senyum. Hi, memang iya Mbah Kakung yang masang susuk itu? Tanyaku tandas. Tidak tahu Kania, ucap mama. Coba kapan mak ke rumah Mbah Kakung? Kania mau tanya langsung, ucapku. Mamaku terdiam tidak menjawab sepatah kata pun. Ayo lanjut masak dulu, buat sarapan sebentar lagi mama mau antar sayur ke kota, kamu di rumah saja, jangan ikut Zakia ke rumah Mbah Rojao, titah mama. Aku pun menuruti titahnya. Aku melihat mama yang masak dengan gerakan yang sangat cepat. Tidak lama beberapa lauk dan sayuran sudah siap makan. Kami pun bersama-sama makan nasi lengkap dengan lauk yang sudah tersedia. Zakia, ayo sarapan, habis itu kamu selesaikan dulu apa tujuanmu ke Mbah Rojao ya Mbak Zakia. Tapi Kania biar nunggu di rumah ya sama neneknya, ucap mama. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayang seperti seorang wanita tengah duduk di ruang tengah depan TV yang seakan suara TV pun terdengar kencang. Tidak ku hiraukan karena memang tidak terpikir ada orang lain selain Zakia. Tak lama kemudian terdengar suara Zakia yang tengah ngobrol dengan nenekku. Aku pun tidak begitu jelas apa yang dibicarakan Zakia dan nenek. DGH. Rasanya jantung berhenti detak, seakan hanya mata ini yang tiada henti memutar pandangan ke suatu sisi. Tidak satu orang pun yang berada di ruangan itu. Tubuh terasa membeku seakan berhenti bergerak. Suasana hening yang menjerat tubuh ini membuat renggang bulu kudukku. Percium aroma melati yang sangat kental. Terlihat wanita terlihat pekem duduknya itu mengenakan busana kejawen Jawa.
kemben hitam motif emas. Sontak aku teringat aku seperti pernah melihat wanita, tapi di mana aku seperti pernah berpapasan dengannya. Wanita cantik, berambut panjang dan mengenakan kain batik warna putih hijau, hanya sekelebat namun sangat jelas dan nyata apa yang aku lihat. Begitu aku putar pandanganku ke arah ruangan itu, tidak ada siapapun, gumamku. Loh, tadi siapa? Aku yakin aku tidak salah melihat karena sangat jelas biarpun secepat kilat. Dia menghilang. Aku mulai merasakan takut. Aku takut dengan suara nafas yang menderu tidak lagi beraturan. Aku segera bergegas menghampiri Zakia yang tengah bercerita dengan nenek di perapian tungku sembari merebus air yang sudah ada di panci cerek atas tungku tersebut. Aku berjalan bergidik ketakutan seakan ada yang mengikuti langkahku di belakang. Sekejap aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, tapi samar terdengar derap langkah. Cara dia berjalan sangat halus yang disertai dengan aroma melati pekat dan kental. Ma, aku mencoba memanggil sekuat hati. Kali aja mama, tapi tidak ada jawaban. Rahangku terasa sulit digerakkan, bibirku gemetar, suaraku pun tiba-tiba serak, hampir tak terdengar suaraku. Sembari melangkah ke arah Zakia dan nenek yang sedang tengah ngobrol, dan terlihat nenekku mengambil sejumput teh san memasukkan ke dalam termos. Aku pun melangkah duduk. Kamu kenapa kan ya? Ngos-ngosan gitu nafasnya, ucap Zakia. Enggak apa-apa, aku cuma kaget aja tadi, ucapku. Aku pun tidak pernah menceritakan apapun yang pernah aku lihat yang sekiranya orang lain tidak melihatnya karena pasti akan dibilang halu, pikirku. Zakia, apa tadi kamu dengar TV menyala dengan volume kencang? Atau melihat ada tamu perempuan yang datang, tanyaku. Aku mulai melontarkan beberapa pertanyaan tapi yang tidak membuat orang lain takut, pikirku. Aku tidak tahu dari ngobrol sama Mbah. Rentang masa dulunya Mbah, Zakia sembari menekan senyumnya. Masa muda Mbah maksud kamu, tanyaku. Ya, masa muda, tapi yang jelas masa mudanya Mbah saat anaknya masih kecil-kecil, jawabnya Zakia. Oh itu, sahutku. Kupikir kamu lihat ada tamu apa siapa gitu yang datang, dan aku nggak tahu, ucapku.